Oke, Mas Surya, yang saya dengar-dengar nih Mas Surya ini kan seorang marketing nih. Nah, gimana sih Mas Surya awal mulanya bisa jadi seorang marketing itu gimana awal mulanya? Kalau untuk awal mulanya pasti panjang, tapi singkat cerita, kemudian saya dapat informasi open recruitment dari Podorukun. Saya coba apply melalui Instagram, kemudian saya ikut tes. Setelah ikut tes, baru setelah itu masuk masa training selama 3 bulan. Masa training? Oh ya, di Podorukun. Terus untuk pengalaman-pengalaman Mas Surya nih ketika masuk perusahaan yang namanya PT Podorukun Group ini, apa yang Mas Surya dapat Banyak banget pada saat jadi marketing nih? ketika jadi marketing pastinya banyak banget ya. Terutama ketika jadi marketing di Podorukun ini saya merasa banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, kemudian saya merasa bertumbuh dan banyak sekali hal-hal yang sebelumnya belum saya temui dan saya temui di Podorukun ini, khususnya ketika handle buyer ya gitu. Pastikan buyer ini punya case masing-masing, mau pembelian skema case maupun KPR pun juga pasti ada case-case tersendiri. Ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang dirasa selama ini menjadi seorang marketing ini kan otomatis ada senangnya, ada dukanya. Nah, ini yang kita bahas nih, karena kalau senangnya itu kan banyak nih orang yang cari senangnya nih. Nah, kalau misalkan kita bahas dulu, yang pertamanya adalah rasa dukanya dulu deh. Gimana nih maksudnya selama jadi seorang marketing? Dukanya apa nih jadi seorang marketing? Kalau duka-dukanya janganlah. Nanti kalau duka-dukanya nanti jadi duka kamu dulu. Oke. Apa ini enaknya bahasanya apa ya? Yang lebih spesifikasi gitu. Mungkin kita bisa menganggap ini sebagai tantangan ya. Tantangan. Oh iya, oke. Tantangan. Itu juga yang biasanya sebetulnya di luar dari video ini kan juga kita sering sharing sama saya dan kakak Mas Fitra ini kan suka banget sharing ini. Iya. Nah, tantangannya yang pasti itu bagaimana kita bisa menjual satu perumahan ya, di mana betul, di mana di daerah sekitar pun juga sudah banyak perumahan gitu. Oh iya. Terutama di era digital sekarang ini pembeli itu lebih banyak banget pilihan yang bisa mereka dapat gitu. Dan bagaimana caranya kita membuat pembeli ini merasa bahwasannya produk kita ini adalah produk yang terbaik gitu. Dan memang kita bisa membuktikan bahwasannya kita bisa memberi kemudahan, kenyamanan juga baik dari segi rumah maupun kenyamanan waktu bertransaksi. Betul. Oke. Jadi kalau untuk Mas Surya ini yang susahnya ini ya untuk mendapatkan pertama kali awal closing gitu ya, pertama kali awal menjual produk gitu ya, yang susahnya ya. Ya, jadi yang susah sulitnya itu masa-masa tantangan itu datang itu bagaimana caranya kita ada beberapa fase sebelum kita akhirnya close the deal atau transaksi itu terjadi. Win-win dari kita, produk kita terbeli maupun pembeli pun mendapatkan produk kita dengan senang hati. Fase pertama itu yang pasti bagaimana kita mendatangkan dulu nih user, ya kan? Bagaimana pembeli ke lokasi proyek. Jadi itu adalah tantangan pertama, gitu kan. Pembeli sekarang lihat di internet itu udah banyak banget tuh pilihan internet kan. Perumahan let's say katakan 300 juta di Kota Malang itu 300 juta Kota Malang itu pasti laris banget kan. Dari ratusan pilihan terpilihlah puluhan pilihan dari satu orang misalkan ini yang memilih ini bapak. Barulah setelah ada puluhan bapak sharing dengan ibu juga dengan anak, terpilihlah 5 dan akhirnya dari 5 ini akhirnya satu keluarga coba buat datang survei lokasi. Tapi di balik itu kan ada puluhan ratusan perumahan. Oke, kompetitor maksudnya. Kompetitor. It means ada puluhan sales yang di balik itu perang buat bisa gimana nih kita bisa buat datengin calon pembeli. Iya kan? Gimana kita pendekatan, gimana kita komunikasi, kita klik user gitu kan. Nah, itu adalah tantangan yang pertama. Karena setelah user sudah datang ke lokasi, chance-nya itu udah 70, 80%. 80%. Ya. Terus kalau untuk yang kedua nih, tantangan yang kedua nih, saya rasa kalau tantangan yang pertama ini mungkin hampir semua marketing mengalami ya. Pasti. Fase-fase di mana awal mula bagaimana sih caranya mendapatkan closing. Ada yang marketing, ada yang 3 bulan belum closing, ada yang 6 bulan belum closing. Tapi kemudian dia setelah closing ini kan, wah gitu. Nah untuk yang tantangan-tantangan yang kedua nih, atau ada tantangan-tantangan lagi mungkin? Tantangan-tantangan lagi, yang pertama tadi ya. Yang pertama bagaimana kita mendatangkan calon pembeli datang ke lokasi.
yang berarti sudah membawa 70 sampai 80 presentase supaya mereka memutuskan untuk oke, kita pilih unit di blok ini. Kan. Tantangan berikutnya sudah pasti bagaimana kita melakukan pendekatan dengan user, kita cari tahu dulu maunya dari pembeli ini apa sih gitu kan, budgetnya berapa gitu kan. Terus kendalanya mungkin kalau ada kendala itu kendalanya di mana. Biasanya ketika kita berhubungan dengan pembeli dengan skema pembelian KPR itu terkendala mengenai yang pertama rata-rata sekarang DP. DP ini DP kemudian juga income dari pembeli itu income ya. Yang pasti nanti kan berhubungan dengan platform KPR yang didapat. Kalau ini ya kebanyakan kan rata-rata customer ini mencari, kalau sekarang nih ya kan lebih kritis nih, customer-nya lebih kritis, lebih pandai, maksudnya nggak seperti dulu, jadi lebih, karena apa, memang semua data apa itu yang berhubungan dengan properti itu semua ada tercantum di media sosial dengan, jadi kan kebanyakan rata-rata customer nih, ini perumahan yang nggak bagus, ini perumahan yang bagus, ini perumahan yang kurang cocok, ini dan bagaimana, itu sudah tertera ada di media sosial banyak nih. Nah, kalau untuk menyikapinya dari Mas Surya sendiri gimana nih ketika Mas Surya menawarkan produk ke customer nih, terus kemudian customernya ini ragu, terus kemudian itu kan tantangannya dari seorang marketing nih, sudah menjelaskan produknya tapi customernya ini ragu. Nah, bagaimana cara meng-hire diri Mas Surya sendiri biar bagaimana customer ini nggak ragu lagi dengan produknya Mas Surya yang Mas Surya jual? Ya pasti kita harus percaya diri dulu ya. Percaya diri, oke. Confident itu nomor satu. Jadi kita percaya diri dengan diri sendiri, kita percaya juga dengan produk dan perusahaan kita. Apalagi di sini kan saya di Podorukun, which is Podorukun ini one of the best developer di Malang. One of the best developer di Malang. The best. Dari situ saya udah pede gitu. Jadi buat meningkatkan kepercayaan diri, meyakinkan customer ini probabilitasnya itu sudah tinggi. Gitu. Nah, yang pasti kita percaya diri dulu. Nggak mungkin kita meyakinkan orang kalau kita sendiri tidak yakin. Gitu. Kita percaya diri sama diri kita sendiri, baru setelah itu kita mulai pendekatan dengan pembeli. Kita bangun hubungan dengan pembeli. Karena no trust no deal. Ya, no trust no deal. No trust no deal. Saya suka ini bahasanya, no trust no deal. Ya, jadi kita bangun pendekatan dulu dengan calon pembeli gitu. Pendekatan ini tidak melulu soal rumah gitu loh. Kita coba mungkin tanya kesehariannya, hobinya, terus mungkin kalau berkeluarga, datang satu keluarga kita bisa tanyakan anaknya apa ini aja, atau mungkin ada yang lain gitu kan, berkaitan dengan kira-kira kalau bapak sama ibu cari rumah kamarnya ini mau yang ada berapa kamar, oke gitu kan. Atau kalau masih baru melahirkan hadapnya kemana yang bagus untuk tumbuh kembang anak, biasanya gitu. Kurang lebihnya begitu. Ya. Jadi yang saya tangkap dari apa namanya tantangan-tantangan dari seorang marketing itu ya memang dari awal ya, di awal ya mendatangkan customer di awal, terus kemudian bagaimana cara menyikapinya ketika customer ini kurang percaya sama produknya yang kita jual. Tapi dari segi Mas Surya menyampaikan itu tadi, saya rasa harus punya kepedean dengan produk yang dijual seperti itu ya Mas Surya ya. Betul. Saya pede dengan produk saya bisa menjual produk saya seperti itu ya Mas Surya. Betul kata Mas. Oke, itu tadi kan tentang dukanya ya, kita ngomongin dukanya tadi. Apa namanya, tantangan-tantangan. Nah, ini yang paling seru nih. Menurut Mas Surya, sukanya menjadi seorang marketing itu gimana? Enaknya dari seorang marketing itu gimana? Buat motivasi teman-teman marketing yang di luar sana ini. Jadi sebagai seorang marketing, khususnya kita berbicara tentang, kita sekarang lagi ngopi ya. Oke, ngobrol properti. Ya, siap. Ya, jadi terkhusus untuk marketing properti itu, kalau kita ngomong sukanya itu sebetulnya 10% ya. Jadi marketing properti itu 10% enak gitu. 10%. Ya, menurut saya 10% enak, 90% yang enak banget gitu loh. Enak banget gitu. Kenapa? Karena kita akan bertemu dengan orang baru, kita ngobrol dengan orang baru, kita akan menambah banyak sekali relasi, baik itu pembeli, kemudian rekan-rekan perbankan, itu kita pasti akan banyak ngobrol di situ. Gitu. Dan fase paling menyenangkan menurut saya itu ketika kita serah terima unit ya. Serah terima unit. Itu bayangin loh. Jadi mulai pertama kali kita adalah stranger, kita nggak kenal sama calon pembeli kan ya. Kita mungkin berhubungan dengan sosial media, terlalah kita antar sales
banyak di luar sana dari perumahan-perumahan mana-mana gitu kan, sampai akhirnya pembeli datang ke lokasi. Lokasi kita sambut, kita ngobrol enak, itu kita masih belum kenal. Sampai akhirnya kita kenal, close deal, setelah itu kita bantu proses pembelian rumah. Pembelian rumah dan rata-rata sekarang perumahan ada yang ready stock, ada yang ingin bangun gitu kan. Ingin bangun itu justru biasanya rata-rata ada yang peletakan batu pertama, kita ikut tumpengan sampai akhirnya nanti 105.000. Dan bayangin itu gimana journey-nya dari kita nggak kenal sampai bisa sedekat itu gitu loh sama pembeli, bahkan 105 unit. Mungkin waktu 2-3 tahun ke depan kita lagi jalan-jalan gitu kan, kamu mas gitu kan, atau mungkin kita jalan-jalan ke perumahan, kita ingat-ingat, wah ini beli saya dulu, ini blok ini gitu kan. Itu kan karena dia betul-betul rumah ini beda. Kalau kita jual HP, mungkin beli HP rusak ganti, tapi kalau begitu rumah sampai anak-anaknya dewasa, kita juga tetap wah gitu di sini, karena jadi ini perumahan yang rumah yang sudah saya jualkan nih ke ibu ini nih, ke bapak ini nih gitu ya. Jadi ya rasa kepuasan, kebanggaan tersendiri gitu ya. betul, anak-anaknya sekarang udah gede ya Bu. Iya, oke. Oke, untuk pertanyaan yang kedua nih Mas Bia. Jadi marketing kan memang banyak suka dukanya juga ya. Terus kemudian juga bagaimana apa namanya ya? Kadang ini pelayanan, kita ngomongin masalah pelayanan nih, pelayanan seorang marketing nih kepada customernya. Kalau menurut Mas Bia sendiri, pelayanan yang harus bagaimana ketika bisa membuat seorang seorang customer nih ya, merasa nyaman dengan Mas Ria ini? Melayani ya. Iya. Kalau saya pribadi, buat saya melayani itu bukan suatu hal yang harus dipikirkan terus, atau mungkin kita ngatur strategi pelayanan gini enggak sih. Karena pelayanan ini ya kita melayani aja gitu. Kita tulus aja, kita melayani aja apa adanya gitu. Oke. Kita tulus melayani apa adanya, kita ngobrol apa adanya gitu kan. Atau kalau ada kendala ya kita ngobrol. Dimana kita di sini bukan hanya sebagai marketing, tapi kita juga sebagai konsultan. Kita pasti kita pasti jauh lebih paham gitu kan tentang dunia properti, bahkan tentang per-KPR ini kita juga lebih paham gitu. Kita kasih saran yang terbaik buat pembeli. Kita layani dengan tulus aja gitu. Gak ada yang namanya pelayanan tuh harus gini, enggak. Karena pelayanan ini pure murni dari hati kita sendiri gitu. Berarti harus punya rasa ketulusan melayani calon customer ya. Bukan harus punya rasa ketulusan, tapi ketulusan itu memang menjadi bagian dari diri kita. Dari diri gitu. Dan akhirnya ketika kita berhubungan dengan pembeli, kita juga nyaman, pembeli juga senang gitu loh. Gitu. Jadi kalau pelayanan ya layani yang terbaik kan. Apalagi ini rumah kan harganya ratusan juta gitu kan. Pelayanannya harus gini nggak usah. Gitu. Kalau menurut saya ya udah layani aja apa adanya. Gitu. Layani dengan baik, layani dengan tulus. Yang pasti nanti ketika pembeli ini senang, itu pasti bisa jadi berkah buat kita, jadi berkah, bahkan buat pembeli dan keluarga juga jadi berkah. Nanti kita pasti bakal ini terus kok. Oke. Gitu. Ada lagi nih Mas Bia. Saya juga ini seorang marketing nih. Saya basically juga seorang marketing. Sebetulnya kalau di balik layar ini saya belajarnya sama kakak. Nah, karena kita di depan layar nih, jadi kita pura-pura nggak kenal aja ya. Jadi gini Mas Bia, ada nih banyak customer yang komplain. Pasti kan seorang marketing pasti akan menghadapi yang namanya komplain dari customer nih. Ya. Itu pasti, nggak mungkin nggak kan, pasti. Karena produk kita juga nggak mungkin selamanya bagus atau jelek ya. Tapi tetap nanti akan berhubungan dengan yang namanya komplain dari customer. Nah, rata-rata ini yang saya tahu nih, jadi seorang marketing nih, ada marketing ini bukan ada ya, apa namanya, hampir sebagian besar atau kecil ini marketing ketika dia sudah menjual produk, menjual rumah, kita ngomongin properti ya, menjual rumah, setelah user beli, terus kemudian ketika ada komplain, marketing ini di telepon nggak bisa, terus kemudian di WA juga nggak dibalas. Nah, itu kan seolah-olah lepas tanggung jawab setelah menjual. Kenapa? Karena kalau marketing fokus dengan jualan saja, banyak customer yang dikecewakan dengan seperti itu. Karena mungkin Mas, ada pertanyaan dari customer, Mas ini genteng saya bocor Mas ini kok belum selesai Mas legalitasnya Mas ini kok ini. Nah, ketika marketing ini tiba-tiba dihubungin nggak bisa, nggak diangkat, nggak dijawab, otomatis kan kecewa nih. Nah, kalau dari Mas Ria sendiri harus seperti apa setelah menjual nih sebagai seorang marketing? Ya itu sebetulnya kan bagian daripada pelayanan ya. Daripada pelayanan.
berkali-kali kita ngobrol ini di balik layar. Maksudnya yang pertama tadi, poin pertama, kasih pelayanan itu yang tulus. Kasih pelayanan tulus. Kalau kita udah pelayanan harus gini, akhirnya apa? Jadinya tuh ya tadi gitu loh. Jadi wah baik di depan, gitu di belakang, berat hilang gitu kan. Nah, Kenapa saya bisa target setiap bulan? Saya nggak pernah mikirin bulan ini saya harus gini. No, nggak pernah. Jadi saya berjalan apa adanya gitu kan. Apa aja yang sudah saya plan ya saya lakukan. Gitu. Nah, penjualan saya bahkan di bulan ini dan bulan depan bisa jadi dari pembeli saya di bulan lalu, gitu loh. relasi berarti itu ya masuk. Ya karena kembali lagi pada pelayanan yang apa adanya, kita melayani dengan tulus, kita melayani dengan baik, bahkan ketika komplain sekalipun kita masih melayani dan kita minta maaf. Baik Bapak Ibu, Surya minta maaf. Coba Surya konfirmasi dengan yang berhubungan, mungkin itu berkaitan dengan pembangunan. Oke, pasti langsung kita sampaikan kepada pimpinan proyek. Betul. Baik Bapak Ibu minta maaf, mohon waktu sebentar, Surya konfirmasi dengan bagian pimpinan proyek perumahan. Oke. Dilayani aja, pembeli itu nggak akan marah-marah kok. Cuman butuh kepastiannya aja tuh gimana, Mas ini bocor gimana gitu, jangan Mas ini bocor gak dibalas, Mas ini gini gak dibalas, gini gak dibalas. Itu kan malah bikin orang ilfil. Iya, itu malah berbahaya. Betul, berbahaya juga itu. Karena kalau nggak ada tanggapan, misalkan ada customer komplain, yang jatuhnya yang nilai poin plusnya dari perusahaan yang kita bantu jualkan, otomatis kan image ya. Kita kembali lagi ke ngomong image brand suatu perusahaan apabila dari seorang marketing ini, karena ujung tombak adalah marketing, betul kan Mas Ria ya? Ujung tombak dari perusahaan yang bergerak di bidang penjualan itu adalah seorang marketing. Nah, marketing kan hubungannya dengan pelayanan tadi seperti yang Mas Ria sampaikan. Nah, kalau misalkan ada case-case yang seperti itu dan marketingnya ini tidak apa ya, ibaratnya komunikatifnya kurang dengan customer, terus kemudian apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan customer kepada marketing tersebut tidak terjawab dengan puas, otomatis kan dari customer ini akhirnya berpikir, ini developernya kok gini ya, ini kok marketingnya seperti ini ya, otomatis kan image, kembali lagi ya, image-nya otomatis akan rusak gitu. Image akan jelek. Nah, membangun image ini kan bukan cuma dari satu orang marketing, tapi berbagai macam marketing dan jajaran-jajaran staff-staff dan lain sebagainya kan yang di situ. Ada dari tim marketing, ada dari digital, kemudian ada support, ada kontraktor, semuanya kan harus ada pelayanan yang baik kepada customer-nya. Tapi ketika marketing yang saya banyak kali temukan ya, marketing yang seperti itu nih, habis jual lepas, habis jual pergi, habis jual ditinggal usernya, komplain kemana usernya nggak tahu. Ini saya rasa sayang sekali seorang marketing yang seperti ini. Mungkin lebih baik lebih baik kalau misalkan user komplain ini, ya udah kita tampung komplainannya, selagi tidak bisa dijawab, kita arahkan ke yang bagian tersebut, yang misalkan nih masalah bangunan ya kita ke supportnya, masalah legalitas ya kita komunikasikan dengan tim legal, kan seperti itu. Jadi pelayanan itu harus lebih penting ya Mas. Ya. Oke. Terus ini kita ngomongin apa lagi ya, ini paling enak nih. Oke, ini karena ini ya, saya banyak komunikasi dengan teman-teman marketing, dapat informasi banyak nih. Mas Surya sendiri adalah seorang marketing dari PT Bondowoso Group nih ya. Menurut kabar berita nih, Mas Surya ini marketing yang penjualannya ini minimal sebulan bisa sampai 11 unit. Nah, mungkin dari teman-teman yang di luar sana nih sebagai seorang marketing mungkin bisa dibantu untuk kiat-kiatnya, tips-tipsnya bagaimana caranya bisa menjadi marketing yang luar biasa seperti Mas Surya. Itu bisa disampaikan Mas. Ya kembali lagi tadi ya, kadang kita ada di satu developer yang sama, ada developer ini developer besar, kita ada developer besar. Tapi kadang kita ini produk kita dibeli itu bukan karena developernya, kadang itu karena marketingnya ya. Karena marketing itu. Jadi itu bisa jadi senjata juga buat kita, maksudnya meskipun kita berbeda developer A dan B, yang A ada developer besar, yang B developernya masih belum sebesar yang A gitu ya. Nah, bahkan yang B ini penjualannya juga bisa lebih banyak daripada yang A, marketingnya ya. Karena terkadang itu tadi, kita bukan yang jual produk, tapi kita biasanya jual diri juga nih, kayak tante saya jual diri ya, bukan gitu juga kan. Maksudnya kembali lagi pada pelayanan kita, bagaimana
kita melayani dengan tulus, terus kita memberi solusi, kita cari tahu dulu apa sih yang mau diinginkan sama pembeli gitu kan. Rumah 400 juta di Kota Malang pasti banyak banget pilihannya. Betul, banyak banget di Malang. Apalagi waktu di Expo gitu kan. Orang udah keliling-keliling tuh pasti mereka lagi cari-cari rumah. Nah, disitulah kesempatan kita buat melakukan pendekatan. Kalau Bapak mau cari rumah di harga berapa sih Pak? Gitu. Mau rumahnya seperti apa sih gitu kan? Ya saya masih pikir-pikir dulu, nggak apa-apa, dipikir-pikir dulu aja. Kayaknya emang banyak banget ya Pak pilihannya gitu. Mungkin Surya dari Podolukun bisa bantu. Kita ada 20 lebih pilihan Semalang Raya, proyek perumahan 200 juta sampai 2 miliar. Bapak mau cari di harga berapa gitu kan? Baru deh keluar situ. Saya sih kira-kira di 400 juta Mas. 400 juta ada Pak, kita ada banyak. Kita ngobrol dulu aja lah. Oke, sebentar. Setelah kita ngobrol gitu, 400 juta, mau lokasi di mana gitu kan. Skema pembeliannya seperti apa, atau kadang-kadang Mas saya mau cari 300 juta, kita ada 400 juta gitu kan. Aduh mahal Mas, saya mau cari 300 juta. Kalau boleh tahu skema pembeliannya apa ya Bu? Saya rencana KPR gitu. Oh KPR kalau dari Ibu sendiri setiap bulannya itu dianggarkan berapa buat KPR rumah? Ya kurang lebih 3,5 sih Mas. Nah 3,5 ini kan sebetulnya 400 juta Mas, 3,5 kan? Angsuran ya Mas? Angsuran, Oh iya. Nah, pembeli itu masih belum sampai di situ. Tugas kita untuk memberikan informasi dan edukasi. Gitu. Jadi gitu sih, lebih kepada kita melayani dengan baik, menjalin relasi dengan baik, itu juga pasti gitu. Relasi ya. Betul. Dan kalau kita memberikan pelayanan yang baik, otomatis nanti relasi kita juga pasti akan bertambah banyak. Oh gitu. Jadi dari hasil yang Mas sudah capai nih menjadi marketing yang the best nih kalau di perusahaannya Mas Rian di PT Podolukun Group nih. Jadi memang yang diutamakan adalah nilai jual dari produknya, nilai jual dari seorang marketingnya itu sendiri, atau dari relasi-relasi tersebut nih. Yang paling banyak nih, gimana nih? Mungkin ini ya. Jadi kita bisa menjual produk setiap bulan itu mungkin kalau kita ada target atau sekian target. Biasanya kalau ukurnya itu ada beberapa. Yang paling poin utamanya itu yang pertama yang pasti berapa banyak perumahan yang kita punya. Itu memberi kita kesempatan lebih banyak untuk kita menjual. Itu yang pertama, berapa banyak pilihan perumahan yang kita punya. Yang kedua, berapa banyak relasi yang kita punya. Berapa banyak relasi? Iya kan. Nah, kita bisa jualan produk ini karena yang pasti kita juga membangun relasi gitu loh. Nah, pasti kita bangun relasi kita juga dengan orang-orang yang mencari hunian rumah atau orang-orang yang memang biasanya itu instansi kayak gitu juga ya. Jadi membangun relasi itu penting juga ya. Membangun relasi itu untuk penting. Mencapai target tersebut ya. Betul. Oke. Apalagi ini, mungkin kalau dari informasi-informasi yang Mas Surya sampaikan sih mungkin lebih ke ini ya. Jadi seorang marketing ini harus mengutamakan adalah pelayanan yang terbaik kepada customer, karena customer sendiri ini ibarat kata peribahasa nih, customer adalah raja, mungkin seperti itu ya. Customer adalah teman. Customer adalah teman. Iya betul. Jadi bukan raja ya ini customer ya. Ya, Customer adalah teman. ngetes ini kayaknya nih. Oke. Jadi gini Mas Surya, mungkin untuk pembahasan kali ini sih kita memang seputar ini ya, cara marketing harus seperti apa, terus mengedukasi customer harus bagaimana. Nah ini kalau menurut Mas Surya nih, dari segi yang Mas Surya dapatkan selama jadi seorang marketing, Iya. apa? Mulai kalau boleh tahu nih Mas Surya, dari mulai kapan sudah masuk berkecimpung di dunia marketing? Di dunia marketing khususnya untuk properti kurang lebih 2 tahun ya. 2 tahun ya? 2 tahun. Lama juga ya 2 tahun? 2 tahun. Ya masih belum selama Mas Mitra. Oke. 2 tahun, tapi sebelumnya memang saya suka ngobrol sama orang, suka ikut kadang orang tua ketemu sama teman gitu, suka ketemu sama teman, terus ngobrol-ngobrol. Nah di situ saya ikut, saya lihat gitu. Dan ternyata ketika saya sekarang di properti, bahkan diajak pimpinan untuk bertemu dengan kolega itu kurang lebih sama. Jadi bagaimana kita membangun relasi lah, itu yang pertama. Menjaga juga itu sangat penting. Terus kita jual diri atau jual produk, dua-duanya kita jual. Dua-duanya kita jual. Dua-duanya kita jual. Saya setuju sih Mas. Kenapa kalau marketing tidak membangun personal brandingnya sendiri itu juga akan sulit. Maksudnya akan sulit menjual. Jadi ketika ada customer datang, ini marketingnya oke lah kita ngomong ini marketingnya Podolukun ya. Iya betul saya marketingnya Podolukun. Tapi konsepnya di customer ini belum kenal, baru kenal. Nah membangun rasa trust itu kan lebih sulit.
customer untuk percaya lebih sulit. Tapi kalau sudah terbangun personal brandingnya, mungkin dari cara berbicara, penampilan dan segala macam, mungkin saya rasa dari customer ini lebih gampang mengena ya psikolognya untuk beli rumah gitu. Rasa kenyamanannya itu, mungkin branding personalnya sendiri itu memang penting juga itu. Saya rasa itu Penting. iya penting ya. Itu penting banget. Makanya selalu kan saya sebetulnya panas kok. Iya. Siang-siang pakai jas itu panas. Tapi itu adalah suatu bentuk penghargaan saya untuk pembeli. Gitu. Menghargai pembeli berarti ya dengan Ya. cara berpenampilan terbaik gitu. Terus selain berpenampilan, saya rasa kalau yang saya tahu ya nih, seorang Mas Surya ini berpenampilan memang luar biasa banget gitu. Selain penampilan, apalagi yang bisa diterima sama customer nih dengan nyaman, dengan enak gitu. Penampilan kita itu jadi grooming utama. Oke. Kemudian bagaimana kita menyambut customer gitu kan. Kita menyambut customer, ketulusan kita dalam membantu customer buat mendapatkan rumah impian yang terbaik. Karena rata-rata rumah ini kan 80% customer kita ini rumah pertama. Biasanya kan begitu. Nah, kita bantu customer kita, berikan informasi, berikan layanan yang terbaik supaya customer ini juga akan nyaman tinggal di rumah tersebut gitu. Karena rumah ini jangka panjang gitu. Kita ketemu customer masih baru mau nikah, ya kan? Ternyata 5 tahun lagi ketemu udah punya anak-anaknya udah besar. Udah punya anak. Dan di perumahan di mana rumah yang waktu itu kita bantu proses, apalagi kalau KPR gitu. KPR ini agak menyenangkan juga ya. Oke. KPR ini menyenangkan juga, menyenangkan banget juga. Gitu. Kenapa? Karena banyak dari pembeli kita itu biasanya terkendala yang pertama DP. Kenapa kok sekarang terkendala DP? Rata-rata perumahan DP 0%. Ya, kan? Iya, kebanyakan ya kena. Itu gimana? Ya terkendala. Kalau DP 0% ini kan kemudahan dari developer. Tapi banyak banget pembeli kita ini yang udah sekarang milenial tuh udah melek banget sama yang namanya investasi properti ya. Udah buru-buru beli rumah sekarang, mau 5 tahun lagi tuh udah harganya udah mahal banget gitu kan. Sekarang mau beli properti ada promo DP 0% nih dari developer. Angsurannya kita masih oke nih, oke kita ngambil rumah kan biasanya gitu sekarang. Daripada 5 tahun lagi mau beli rumah di harga berapa gitu loh. Oh iya Gitu kan. Karena inflasi ya setiap tahun kan pasti naik, harga tanah sama rumah itu kan pasti naik. Masih naik sekarang tanah rata-rata di perumahan luas tanah berapa? 60 loh. Standar 60. Kita dulu di kampung, ayo kita pulang deh ke rumah kita di kampung. Di angka 100 kalau luas tanah itu. 100 kan? Iya, Tapi 100. sekarang rata-rata perumahan tuh udah 60 gitu loh. Itu bukan karena developernya nyari untung banyak, bukan. Karena lahannya emang udah betul-betul sedikit gitu loh. Lahan-lahan untuk dibangun rumah tuh udah sedikit gitu. Makanya kesadaran milenial buat sekarang beli properti itu udah semakin tinggi. Gitu. Rata-rata usia 20-30 itu sudah mulai beli rumah. Meskipun itu KPR. KPR itu kalau menurut saya pribadi adalah bentuk solusi ya. Satu bentuk solusi. Dan kita beli rumah dengan KPR tuh jangan dihitung rumahnya harganya berapa? 300 juta. Cicilannya per bulan berapa? 3 juta. Berapa tahun? 20 tahun. 3 juta dikali 20 tahun, jangan itu. Jangan gitu dong. Iya, kan? betul. Karena misalkan 3 juta dikali 20 tahun ketemunya 500 juta. Emang 20 tahun lagi mau dijual 500 juta rumahnya? Oh naik. Udah harganya pasti naik. Iya enggak 500 juta lagi. Ya. Emang 20 tahun lagi bisa punya rumah 500 juta di sini? Oh enggak mungkin. Enggak mungkin. Ada di pelosok. 20 km sana. Ada di pelosok biasanya. Itu dia gitu. Jadi gitu ya. Jadi sebetulnya KPR itu seperti yang biasa kita ngobrol, justru itu adalah solusi gitu loh. KPR ini bukan hutang, tapi kita menabung rumah. Daripada kita mau nabung di perbankan juga, mending nabung punya cicilan punya budget 1 juta. Banyak kok rumah yang aman 1 juta per bulan itu banyak. Rumah dengan cicilan 1 juta per bulan itu banyak. 1 juta sekarang buat apa? Buat jajan, ini buat investasi rumah ya. Iya sih, lebih daripada untuk beli benda elektronik atau kendaraan bermotor. Saya rasa sih sekarang ini lebih ke ini ya, investasi rumah ini yang lebih menjanjikan dan mengamankan. Mengamankan ya. Oke nih, untuk yang terakhir nih ya, ini pengalamannya Mas Ria marketing juga, tentang marketing juga. Kan biasanya kalau properti ini kan ada seperti yang tadi Mas Ria sebutkan nih, ada pameran expo di mall kayak entah itu di rumah makan. Nah, gimana caranya Mas Surya ini bisa sampai menjual produk di pameran yang notabene-nya kan memang ada 1, 2, 3 customer nih yang mencari referensi dan di situ kan pasti banyak nih
developer. Kalau di sini kan kita di Kota Malang nih, developer banyak sini dari seluruh Kota Malang nih, dari kota, kabupaten atau Batu kan banyak. Nah, bagaimana caranya Mas Surya ini bisa sampai deal, sampai menjual di pameran, di expo? Padahal kan itu sangat-sangat, kalau bagi seorang marketing itu tantangan yang sangat luar biasa banget. Apabila nanti kalau sudah closing di pameran itu sangat luar biasa banget itu. Itu gimana tips-tipsnya Mas Surya ini? Nah, oke. Jadi sekarang kita mulai perspektifnya sekarang ke marketing. Kalau tadi mungkin saya sedikit banyak masih memposisikan diri sebagai pembeli. Oke, siap. Sekarang kita posisikanlah sebagai marketing. Kita marketing. Waktu kita berhasil menyelesaikan tantangan itu akan sangat menyenangkan gitu loh. Bagi semua orang gitu. Kita dikasih tantangan, kita berhasil, itu pasti akan menyenangkan. Iya kan. Nah, tantangannya di sini bagaimana kita bisa melakukan sales atau close the deal ketika expo gitu kan. Betul. Atau pembeli dari expo kita ajak ngobrol, survei lokasi, oke Mas kita cocok, kita ambil di sini gitu kan. Misalnya kita ambil di Permata Tasikmadu eksekutif gitu kan. Dari expo properti di Matos kita ngobrol-ngobrol, bisa survei lokasi sekarang Pak, ya udah kita coba survei. Sampai di lokasi lihat senang akhirnya close gitu kan. Itu tantangannya gitu kan. Gimana caranya dari sekian banyak kompetitor ya kan di expo itu kan banyak banget kompetitor, kita bisa melakukan close tersebut ya. Yang pasti orang-orang yang datang ke expo itu sudah niat buat cari rumah gitu kan. Sudah niat cari rumah, tinggal mereka ini lagi memilih yang mana yang terbaik, yang mana yang cocok. Disitulah kita bertugas gitu kan. Jadi kita kenalan dulu, jalan-jalan, kita berdiri di stand, kita bawa brosur, ada orang jalan bawa brosur banyak, kita kasih brosur aja nggak apa-apa. Kita tanyain Pak, kayaknya lagi banyak pegang brosur, lagi cari-cari rumah ya. Ya nih Mas, biasanya kan lagi lihat dulu ngomongnya gitu kan. Oh iya Pak, nggak apa-apa, lihat-lihat dulu aja Pak, ini di Bud kita juga banyak pilihan rumah gitu kan. Surya dari Podo Rukun Group Indonesia, Bapak mau cari di mana gitu kan. Ya saya sih lagi lihat-lihat dulu aja. Nggak apa-apa Pak, lihat-lihat dulu aja nggak apa-apa. Kita punya 20 lebih proyek perumahan Semalang gitu kan. Kita punya di daerah Kabupaten Malang, Kota Malang, Dau sampai Batu. Nah itu adalah satu poin plus buat saya sebagai marketing di Podo Rukun, karena saya punya banyak banget pilihan gitu loh. Bapak mau cari di mana? Pilihannya semua kita ada. Lokasinya semuanya kita ada. Bapak mau cari di harga berapa? Kita semuanya ada. 200 juta sampai 2 miliar gitu kan. Rata-rata kalau di expo itu kan range-nya segitu. Dan kita semuanya ada gitu. Bapak mau cari yang gimana? Yang nyaman, aman, legalitasnya jelas, kualitas bangunannya terbaik. Podo Rukun juga ada gitu kan. Podo Rukun juga ada. Itu adalah nilai jual yang selama ini saya pakai ketika expo properti gitu. Banyak developer di luar itu sebagai kompetitor kita waktu expo properti, tapi kita punya semua jawaban buat pembeli. Poinnya itu. Poinnya kita harus punya senjata namanya jawaban ya. Ketika ada customer yang tanya ini, kita sudah bisa memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan customer tersebut. Betul. Caranya ya. Betul. Kalau dari saya sih ya cukup ya Mas Surya. Saya begitu banyak pengalaman juga nih, banyak ilmu juga nih dari Mas Surya. Mungkin teman-teman yang nonton channelnya Tasikmadu Undercover ini mungkin banyak informasi dari Mas Surya ini mungkin. Untuk satu kali lagi nih Mas Surya, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman yang lagi nonton channelnya Tasikmadu Undercover nih. Mungkin bisa disampaikan kiat-kiatnya untuk membuat semangat jadi marketing. Ini gimana nih? Biar nggak down, biar levelnya ini naik terus, up terus. Jadi kadang kan marketing kalau nggak target down, kadang kalau lagi disupport sama pimpinan kadang nggak target down. Nah bagaimana untuk mengantisipasi seperti itu nih biar fight terus gitu? Biar fight terus nih. Fight terus, yang namanya marketing harus fight terus. Jadi kalau mau jadi, sekarang kita refleksi dulu sama diri sendiri. Oke, siap. Sekarang kita ada posisi kita sebagai marketing perumahan, marketing properti. Apakah kita sudah ada di tempat yang benar untuk kita, gitu kan? Maksudnya tempat yang benar perusahaan atau gimana nih? Bukan. Apakah kita memang sudah betul-betul masuk dalam pekerjaan kita? Oke. Iya kan? Iya, betul. Apakah kita sudah mencintai pekerjaan kita? Gitu kan? Gimana caranya supaya menjaga semangat itu? Kalau kita memang mencintai pekerjaan kita, setiap hari meskipun kita capek, kita tidur malam, besoknya kita bangun, kita juga tetap akan semangat kok. Gitu. Jangan, nggak usah bingung sama yang namanya target penjualan. Gitu kan? Sebagai marketing, target ini
pasti bisa kita lampaui kalau kita betul-betul mencintai apa yang kita kerjakan gitu. Cintai apa yang kita Kreativitas itu akan keluar sendirinya nanti. Oke. Dan juga yang paling utama lingkungan itu juga sangat berpengaruh ya. Lingkungan, betul. Saya setuju Betul, kan? sekali. Kalau lingkungan itu sangat berpengaruh sekali. Lingkungan itu akan sangat berpengaruh gitu. Lingkungan di mana kita bisa mendapatkan informasi, motivasi, bahkan skill-skill baru dari senior-senior kita gitu kan. Itu saya suka banget buat belajar. Bahkan sama orang yang lebih pintar itu saya selalu banyak tanya, Selalu banyak tanya. selalu banyak pengen tahu gitu. Selalu ingin tahu. Bahkan kalau saya misalkan saya dibilang baik terus saya kesel. Hebat itu saya kesel. Kenapa itu seperti itu? Kritik saya dong sekali-sekali, kritik. saya kurang apa gitu. Saya juga butuh gitu. Kritikan dia. Iya, betul. Kadang kritikan itu juga untuk motivasi kita untuk dapat power gitu ya. Iya. Kadang dicemooh, kadang dihujat, kadang di ini itu kan mungkin juga membawa dampak positif juga ke kita, apa namanya? Jadi lebih kita, oh iya, oke, aku buktikan itu kan, seperti itu kan ya. Kan seperti itu ya. Itu kalau misalkan kita dihina gitu. Ya. Oke. Oke teman-teman, jadi saya bisa ambil kesimpulan nih, kalau misalkan pengen jadi marketing yang the best, yang handal, yang ini satu, cintai pekerjaan Anda, cintai kapasitas diri Anda, dan cintai semua customer yang membeli produk Anda. Kenapa? Karena itu bisa memberikan rezeki untuk Anda. Dari saya, Mitra Anugrah Febrianto, dan samping saya Mas Ria, sekian dari kita. Tonton terus channelnya di Tasikmalaya Undercover di hari-hari berikutnya. Oke, cukup dari kita. Bye-bye.